saya aja pas itu satu kelas, satu angkatan 120 tuh mahasiswa, hanya 4 yang perempuan. Selamat datang di Podkasi, podcast asik bersama Vokasi. Kali ini kita bincang-bincang alumni di segmen Ngobrol asik bersama alumni. Dan kali ini kita sudah kehadiran tamu alumni dari Sekolah Vokasi UGM, alumni FNT Teknik Mesin atau Diploma 3 Teknik Mesin, Ibu Purnomosari. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Ya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, saat ini Ibu posisinya di mana ini, Bu? Posisi saya ada di rumah di Kota Depok, dekat. Oh, di Depok. Oke, oke Bu, Ibu Sri Purnomosari ini adalah alumni senior atau alumni FNT saat itu, Fakultas Non Gelar Teknik, dan kalau sekarang mungkin sudah tidak ada, sekarang semuanya sudah masuk di Sekolah Vokasi UGM. Namun lebih jelasnya mungkin Ibu, Bu Sri mungkin bisa memperkenalkan diri. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Saya perkenalkan ya, nama saya Sri Purnomosari. Jadi untuk alumni sekolah vokasi ya, pada saat itu saya masuk tahun 91, masih Fakultas Non Gelar Teknik. Kemudian saya lulus tahun bulan Mei 1995, itu udah masuk ke Diploma 3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Baik. Oke. Oh, jadi Ibu angkatan 1995. Wah, cukup senior ini. Wah, Masih. ini menarik. Oke, menarik sekali, Bu. Jadi Ibu ini tahun 95 sudah kuliah di UGM. Kalau nggak salah aslinya mana Ibu? Asli Dari dari Kota Madiun, Jawa Timur, nah, kemudian menuju kota Jogja ya. iya. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu dulu pertimbangannya apa? Kenapa memilih D3 Teknik Mesin di UGM, jauh-jauh dari Madiun ke UGM? Pertimbangannya apa tuh Bu? Eee, kalau saya memang ini ya, untuk sekolah SMA-nya kan memang A1 ya, saat itu kan fisika ya. Jadi saya lebih suka, untuk memilih ke jurusan teknik ya. Kemudian juga saudara saya juga banyak yang kuliah ke UGM, jadi saya, banyak kakak-kakak saya yang di UGM, jadi saya ikut ya. Kemudian untuk memilih ke Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta ya, berarti kalau naik bis itu sekitar 5 jam saya dari Kota Madiun. Jadi teman-teman saya juga heran, kenapa memilih ke UGM kok tidak di Jawa Timur gitu. Karena banyak family juga saya di Yogyakarta, jadi saya memilih untuk ke saat itu mendaftar di Fakultas Non Gelar Teknik ya, yang untuk pemilihan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya pilih jurusan Teknik Mesin karena saya memang suka hitung-hitungan, jadi lebih sesuai saya pilih di jurusan Teknik Mesin, begitu, Mbak. Oke, menarik. Jadi kalau UGM memang dituju pilihannya Jogja dan UGM. Nah, kalau teknik mesinnya ini, Bu, kenapa teknik mesin? Tadi sudah dijelasin suka memang dari SMA gitu suka, tapi saat itu mungkin tahun 95 itu belum banyak perempuan-perempuan di teknik mesin begitu ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu? Ya. Kalau untuk memilih kan memang saya senang dengan hitungan ya, jadi hitungan matematika, fisika seperti itu saya suka. Kemudian saya cari apa aja nih yang sesuai, yang banyak kontennya gitu ya, isinya untuk jurusan teknik. Akhirnya pilihan saya ke teknik mesin pada saat itu juga memang langka ya, artinya saya aja pas itu satu kelas, satu angkatan 120 tuh mahasiswa, hanya 4 yang perempuan. Nah, itu menarik ya, artinya unik gitu karena teman-teman semuanya laki-laki itu, artinya baik juga gitu, artinya dia punya teman perempuan tapi care semua dan, kami sering diskusi, kemudian saling belajar bareng seperti itu. Jadi saya suka gitu untuk di teknik mesin. Oke, oke kalau boleh, bertanya lebih lanjut nih, Bu. Eee, oke tadi teknik mesin karena suka, UGM karena ya UGM salah satu kampus terbaik di Indonesia begitu dan Jogja yang dituju. Kalau lebih spesifik D3-nya, Bu, atau saat itu masih FNT, apakah, tujuan utamanya Ibu memang mendaftar FNT atau mungkin dulu daftar di S1-nya? Kalau
cerita dari Pak Wikan Dirjen Diksi itu kan, tujuannya memang daftar S1 tapi tidak keterima, terus kemudian memilih D3. Nah, kalau Ibu ini bagaimana ini, Bu? Jadi memang ya sama, kita semua kan memilih ya. Memang pada saat itu pilihan kita kan memang tujuannya untuk S1 ya, artinya awal semuanya kan kita. Tapi saya mendapat informasi bahwa untuk Fakultas Non-Gelar Teknik itu membuka juga dan itu pengumumannya malah sebelum ya saat itu. Saya kejar juga itu. Jadi ceritanya kalau apa yang dulu itu untuk S1 kan belakangan ya untuk pengumuman. Tapi dibuka juga yang untuk diploma. Ya udah saya Ya. masuk aja, saya pilih. Kebetulan juga ada jurusan teknik gitu ya, pas banget gitu. Jadi saya pilih jurusan teknik kebetulan dibuka yaitu sipil, elektro, mesin ya. Jadi saya Iya. isinya seperti apa, saya pilih. Jadi, memang pada saat bersamaan dibuka juga, karena kan masih jarang ya. Jadi yang untuk mandiri seperti itu kan sangat jarang, jadi UGM sudah membuka, nah itu salah satu kesempatan, jadi saya manfaatkan untuk memilih gitu, kayak Oh gitu. iya, kalau saat ini nih Bu, kalau boleh sharing kalau di Sekolah Vokasi UGM saat ini kan memang sudah tidak menerima, program Diploma 3, kami semua langsung ke Diploma 4 karena memang ya itu seperti itu tadi, saat ini semua mahasiswa Sekolah Vokasi UGM sudah memang memilihnya, Diploma 4 sudah jadi pilihan utama seperti itu. Kalau ini Bu, tadi sudah cerita tentang background pendidikan. Kemudian aktivitas setelah lulus. Ibu ini kan jadi lulus Diploma 3 Teknik Mesin, saat itu masih di bawah Fakultas Teknik ya, Bu? Kalau iya, kalau saat ini kan, sudah dulu program-program diploma yang dulu di bawah fakultas begitu, sudah, jadi satu, semua sudah masuk di Sekolah Vokasi UGM, termasuk alumni-alumninya. Kalau dulu mungkin alumni mungkin masih berasa alumni teknik gitu ya, tapi, semenjak ada Kavogama, Keluarga Alumni Sekolah Vokasi UGM berdiri ini sudah, diberikan wadah khusus untuk, alumni-alumni, sudah jadi satu. Nah, Ibu setelah lulus itu aktivitasnya apa, Bu? Lulus dari D3 Teknik Mesin? Jadi, lulus tuh saya wisuda bulan Mei ya, 1995. Itu cepat pada saat bersamaan saya juga sudah diterima juga sebenarnya untuk di suatu perusahaan ya. Jadi posisinya juga sangat menjanjikan pada saat itu udah posisi langsung sekretaris gitu ya. Jadi Oh. ya sebenarnya tapi di Jawa Timur. Kemudian ada tawaran juga untuk ini ya beasiswa ya. Jadi saya masuk ke Universitas Gunadarma itu bulan November 1995. Jadi tahun yang sama saya cuma berapa bulan itu ya. Jadi pada saat bersamaan saya sebenarnya langsung diterima sekitar 1-2 bulan saya sebenarnya juga diterima juga. Kemudian ada penawaran untuk beasiswa ya. Jadi saya ambil juga untuk beasiswanya saja. Jadi saya memilih ke Depok ya, Jakarta ya. Jadi seperti itu. Oh. Jadi Oh, jadi nggih lulus D3, ada tawaran bekerja, ya, tapi ada juga tawaran beasiswa. Kemudian Ibu memutuskan untuk melanjutkan studi di Universitas Gunadarma. ya. Oh, ada pertimbangan lain mungkin Bu selain beasiswa kenapa melanjutkannya di Universitas Gunadarma? Karena memang pada saat itu emang ada penawaran ya, jadi untuk studi lanjut, kemudian saya juga bisa bekerja, jadi itu memang kesempatan gitu ya saya manfaatkan karena saya mikir bagaimana entar di sana, oh ya saya juga pengen juga studi lanjut ya, artinya kita kan ya untuk akademik juga ya, memikirkan karena di sini saya juga posisi sebagai perempuan ya, mungkin Ya. hal itu juga menjadi pertimbangan, apalagi sekarang sudah banyak dibuka ya, jadi peluangnya, kesempatannya sudah banyak kalau sekarang dibanding zaman dulu. Karena sangat langka juga untuk di teknik mesin, jadi saya harus bergaul dengan banyak teman-teman lagi seperti itu. Jadi salah satunya pertimbangannya seperti itu. Jadi banyak kesempatan yang bisa saya raih gitu. Jadi Iya, jadi saat ini Ibu kalau boleh tahu tahun berapa Ibu, masuk kerja di Universitas Gunadarma itu? langsung tahun November 1995 langsung gitu saya diterima. Oh, sebagai dosen, tenaga pengajar begitu? Saat itu memang kita bisa membantu ya untuk mengajar ya, karena kan Iya. itu tahun berapa tuh ya, udah ada perubahan yang untuk minimal itu. Jadi kami masih, bekerja, jadi langsung bekerja. Jadi November 95 itu langsung diterima, bekerja, mengajar juga. Kemudian kami juga di laboratorium, jadi untuk mengembangkan, teknik mesin di Universitas Gunadarma. Kebetulan Universitas Gunadarma merger ya menjadi, dari STMIK STIE menjadi Universitas Gunadarma, nah itu kesempatan. Jadi
dari awal semua pada saat itu. Oke. Kalau dulu memang bercita-cita atau memiliki motivasi untuk menjadi pengajar atau bagaimana, Bu? Kebetulan memang, dari SMA memang sering ya saya juga mengajar, artinya yang itu pada saat itu saya punya bimbingan les ya untuk, anak apa, SMP sama SMA saat itu. Kemudian saya kuliah juga di Yogyakarta itu kalau lagi belajar selalu saya ditanya terus sama teman-teman. Jadi gimana ini catatan saya juga keliling gitu ya ibaratnya seperti itu. Jadi saya seneng kalau, bisa menolong teman-teman gitu. Jadi nostalgia jadi kalau setiap kali ketemu kami selalu mengingat pada saat belajar bersama. Jadi intinya begitu. Jadi saya ada Oke. memberikan ilmu ya artinya belajar seperti itu sih, Mbak. Iya, memang sudah ada, apa ya, untuk sharing-sharing ilmu itu sudah suka gitu ya dari dulu. Kemudian Ibu, jadi lulus dari Diploma Teknik Mesin UGM, melanjutkan studi S1 di Universitas Gunadarma dan mengajar di Universitas Gunadarma, kemudian melanjutkan studi, kan dosen itu harus kuliah-kuliah terus ya, Bu. Nah, Ibu melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia. Indonesia, oke, dan S3-nya di Prancis ya, Bu? Oke. Dan saat ini Ibu, di Universitas Gunadarma juga menjabat sebagai ketua jurusan Teknik Mesin. Oke, kalau boleh, apa ya, mungkin boleh sharing-sharing, ini kan sesama perguruan tinggi itu di Indonesia, apa ada peluang untuk kerjasama begitu Bu, antara Universitas Gunadarma dengan Sekolah Vokasi UGM, dan kalau iya, di bagian apa kita mungkin bisa bekerja sama ke depan begitu? Baik, sebenarnya, kami kan memang udah ada ini ya, istilahnya saya dengan teman-teman, forum silaturahmi alumni Diploma Teknik Mesin itu memang kami sudah erat ya, artinya sering bertemu ya, bertemu, punya plan-plan dan lain-lain. Jadi untuk pas awal juga kami, mengundang ya teman-teman alumni di Universitas Gunadarma kami undang, Mbak. Jadi kami adakan kerjasama pada saat itu, Bapak Wikan ya sebagai pembicara. Nah itu dari situ, sebenarnya banyak peluang. Jadi kalau kami dari Universitas Gunadarma itu sangat membuka sekali, terutama saya di jurusan teknik mesin ya. Nah sekarang untuk vokasi kan memang ada direktorat tersendiri ya, artinya untuk dipisahkan. Jadi sekarang ada Dirjen Vokasi seperti itu. Jadi peluangnya sebenarnya banyak sekali yang bisa dikerjasamakan. Sebenarnya kami juga udah punya plan dengan teman-teman nanti ininya ada. Jadi saya memang menunggu pandemi kemarin tuh ada plan mau ke UGM, kemudian ke vokasi itu udah ada di plan selain saya yang Gunadarma juga dengan teman-teman alumni. Jadi kami punya ya forum silaturahmi alumni di Diploma Teknik Mesin, kami punya kerjasama. Nah itu banyak peluangnya karena di sisi kan sekarang sarjana terapan ya, artinya diploma 4 itu, sedangkan kami dari akademik ya. Tapi kalau untuk swasta kan memang tidak menutup kemungkinan untuk, banyak penerapan juga ilmunya, jadi nggak beda jauh. Kemudian, untuk teknik mesin Indonesia, kami juga ikut aktif gitu, artinya dalam kurikulum, bahan ajar untuk teknik mesin seluruh Indonesia ya, dalam Badan Kerjasama Teknik Mesin Indonesia. Nah ini membuka peluang karena vokasi ini tadi yang baru berdiri terutama untuk jurusan teknik mesin ya, jadi saya mungkin kerjasama, tapi selain itu ada peluang-peluang lain mungkin para wisatanya dan lain-lain juga tidak menutup kemungkinan. Dan di sini saya juga di Kavogama kebetulan membantu Pak Yanto ya. Jadi itu, memang jiwa saya juga pingin gitu artinya untuk memberikan berkontribusi ya kepada alma mater dulu saya di UGM ya, Diploma 3. Nah, itu banyak sekali. Jadi silakan saja kalau untuk peluang, kerjasama, karena saya punya plan ini nanti mungkin setelah pandemi mungkin saya berkunjung ke sekolah vokasi ya, Mbak, memang udah ada rencana. Jadi teman-teman Iya. ada. Jadi kira-kira itu banyak yang bisa dikerjakan karena ilmunya penerapan ya. Sedangkan saya sendiri banyak bergerak selain yang di akademik kan banyak, pekerjaan artinya proyek-proyek yang bisa saya kerjakan memang saya nggak hanya melulu di dalam kampus saja, artinya mengembangkan ilmunya saya suka keliling gitu, mengerjakan proyek-proyek berhubungan dengan teknik mesin. Jadi kira-kira begitu, Mbak.
Ya, oke. Tadi Bu Sri Purnamasari sudah sedikit men-mention, punya forum keluarga alumni diploma mesin begitu ya, Bu? Nah, jadi hubungan kan kalau kita ini tuh udah durasinya udah lama banget itu Bu, 1995 sampai sekarang. Kira-kira hubungan antar alumni itu bagaimana Bu Sri dengan alumni diploma teknik mesin, kemudian dengan Kagama secara umum, ini keterlibatan Ibu seperti apa? Mungkin banyak ikut kegiatan alumni atau bagaimana? Baik, kalau yang untuk, jurusan teknik mesin sendiri ya, kami kan memang punya ya, selain saya punya grup angkatan ya, jadi saya juga punya grup angkatan diploma, itu angkatan 91 ya, jadi saya akan Satu. lulusnya kan 95 itu, wisudanya ya. Jadi saya juga punya grup alumni yang khusus 91. Kemudian saya kembangkan lagi, saya juga punya grup alumni, alumni yang khusus teknik mesin, diploma teknik mesin. Jadi ada FNT, ada PAT gitu ya istilah. Ya, Kemudian ada yang tahun 2000 kan berarti udah ada yang vokasi ya. Jadi kemarin saya mengisi acara juga itu di pertemuan himpunan mahasiswa ya. Nah, himpunan mahasiswa saya juga kebetulan diminta jadi pembicara, jadi saya juga jadi mereka juga ingin bergabung. Jadi artinya bagaimana kami sebagai alumni bisa membina adik-adik ya, artinya atau membantulah gitu, memberikan peluang-peluang yang ada. Kalau untuk yang Forsat kebetulannya untuk forum silaturahmi alumni diploma teknik mesin UGM itu kami juga bergerak. Jadi kebetulan saya juga dipercaya sama teman-teman untuk menghimpun, artinya saya mendampingin juga gitu, artinya teman-teman meminta supaya saya aktif untuk ke alumni. Nah, kemudian Pak Yanto juga memberikan kepercayaan juga, saya membantu Pak Yanto di Kafugama, ceritanya begitu, Pak. Jadi kalau untuk agama dan lain-lain, insya Allah nanti saya banyak membantulah untuk alumni. iya, keren sekali. Jadi Bu Sri Purnamasari ini juga, periode ini ya Bu, membantu Pak Yanto di Kafogama sebagai pengurus Kafogama, oke. Kalau ini Bu, kita berbicara tentang alumni senior begitu ya, alumni di, angkatan Ibu begitu, mungkin dulu karena kuliahnya di bawah fakultas induknya, mungkin fakultas teknik begitu, itu banyak alumni yang, mungkin kurang merasa sebagai kafogama begitu, karena ya dulu di fakultas begitu, terus, tidak di vokasi gitu. Itu tanggapan Ibu seperti apa? Sebenarnya gini, mungkin kalau kronologisnya ya kenapa jadi Kafugama kan, kemudian saya juga mengikuti terus. Jadi kan kalau dulu kan kita terpisah-pisah ya, ada Ya, FT, FNT, kemudian semua istilahnya fakultas mempunyai ini ya, mempunyai masing-masing, tapi akhirnya dengan sekolah vokasi ya, jadi yang dari pemerintah itu kita terhimpun jadi Kafogama kan begitu ya. Maaf, sekolah vokasi, maaf, setelah sekolah. vokasi. Kemudian dengan jenjang yang sarjana terapan, istilahnya sarjana bidang akademik dan sarjana terapan, semua peraturan-peraturan seperti itu kan seiring dengan ini pemerintah ya. Jadi artinya kita yang sejarahnya itu kita bisa menjadi sebagai suatu historinya lah, bagaimana bisa menyampaikan ke teman-teman karena memang agak susah juga. Jadi artinya saya pada saat itu juga mengalami kendala ya. Jadi kita ajak, kemudian kita hubungin, itu kurang respon dan lain-lain. Malah saya japrin satu-satu itu untuk menghimpun ya, artinya ada yang menanggapi dan lain-lain seperti itu. Jadi memang harus dimotivasi lah, digerakkan lagi ya bahwa kita jadi sejarah ya. Jadi bukan terpisah kalau menurut saya, karena kan itu regulasi pemerintah ya, kita mengikuti awal-awalnya seperti itu, himpun jadi satu dengan sekolah vokasi UGM jadi berdiri sendiri kan, artinya mempunyai terapan lah, ilmu terapan seperti itu yang semuanya sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan dan lain-lain seperti itu, ya kita dukung. Artinya kita bukan bukan lepas, tapi kita sebagai suatu sejarah jadi menjadi sejarah gitu. Kalau menurut saya Betul. seperti itu. Jadi Iya, suatu yang incredible itulah amazing gitu. nggih. Iya, Bu. Jadi
Memang dulu kuliahnya di Fakultas Induk begitu ya. Kalau misal kami menyebutnya sekarang sebagai alumni sekolah vokasi pun nggih bisa begitu ya Bu, bisa diterima ya? Tuh, karena Baik sejarah justru bagaimana jadi sejarah tim sekolah vokasi itu seperti apa. Jadi kan baik. kita pacu juga ya kenapa vokasi diunggulkan juga itu sangat penting buat negara kita gitu. Seperti itu. Ya, baik. Baik, Bu Sri. Kalau sekarang tadi Bu sudah menjelaskan tentang Kafugama, keterlibatannya dan sebagainya. Kalau boleh ini kan kalau boleh saya menyebutkan kan Ibu Sri ini jadi, salah satu alumni diploma UGM yang melanjutkan studi begitu yang, dari D3, S1, S2, S3 dan sekarang, mengabdi menjadi dosen begitu. Ini salah satu apa ya, keren gitu loh. Jadi, terus pembelajar, sebagai seorang pembelajar, terus belajar, tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, kalau, dunia karir begitu Bu, khususnya untuk teknik mesin, alumni teknik mesin, sekolah vokasi UGM, untuk yang perempuan itu sebenarnya atau mungkin secara umum, bagaimana Bu kesempatan karir di dunia, teknik mesin gitu? Mungkin Baik. bisa Jadi karena sebenarnya kalau kita mengetahui mechanical engineering sendiri ya untuk teknik mesin itu kan kita itu ilmu tua gitu ibaratnya ya. ya, Tapi seiring dengan perkembangan zaman, itu multidisiplin, artinya kita juga ke IT ya, artinya itu juga sudah nggak lepas dari peralatan teknik mesin yang dikendalikan semua dengan otomatisasi dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti itu, jadi nggak menutup kemungkinan bahwa kita yang teknik mesin itu selalu bermain oli, ya mhm, kan? Terus di bengkel-bengkel seperti itu. Itu adalah bagian dari teknik mesin sebenarnya. Jadi kalau untuk teknik mesin jangan takut kalau untuk perempuan untuk masuk ya. Kan ya, kalau tak kenal maka tak sayang, bahwa di dalamnya ada sesuatu yang indah gitu. Jadi seperti betul. kalau saya karena saya memang jiwanya udah ke teknik mesin sekali ya, jadi Iya. seperti itu sih, Mbak. Oke, oke Bu. Nah kalau tadi, untuk mahasiswa yang mau masuk teknik mesin, kalau secara umum, kalau boleh saya minta, pesan atau mungkin motivasi dari Ibu ini selaku alumni yang senior dan sudah, melewati masa ngasih pesan atau motivasi untuk alumni diploma atau diploma 3 atau diploma 4 sarjana terapan Sekolah Vokasi UGM Bu, kami mohon tipsnya atau pesannya? Baik, jadi kalau untuk sekarang kan sarjana terapan semua kan ya, diploma. Iya, Jadi terapan. Jadi, kesempatan ya, jadi untuk adik-adik yang akan masuk sekolah vokasi ya, ini adalah kesempatan yang baik karena, negara kita ya terutama ini khusus kita kalau mau masuk ke sekolah vokasi UGM ya, Universitas Gadjah Mada. Jadi silakan memilih ya untuk masuk di sekolah vokasi ya. Kalau saya di sini kebetulan untuk perempuan ya jangan takut masuk ke jurusan teknik ya, karena memang ilmu terapan juga sangat penting saat ini di artinya untuk perkembangan, zaman sekarang ini. Nah, kemudian, ikut berperan artinya kalau terapan kan memang banyak kita yang untuk praktek ya. Jadi ilmunya kalau tidak dipraktekkan kayaknya rasanya kok kurang gitu ya. Jadi teori kalau tidak dipraktek bahwa di praktek itu banyak sekali permasalahan. Jadi yang unik dan menarik yang bisa kita kembangkan dan berkembang terus gitu menurut saya. Nah, sekarang untuk teknokrat ya jangan sampai kekurangan kita untuk teknokrat ya, artinya vokasi itu banyak sekali terapannya ya, selain yang bidang ilmu teknik ya, pariwisata juga ada, ekonomi juga ada ya, ilmu-ilmu terapan. Jadi kira-kira tetap semangat untuk masuk sekolah vokasi. Jadi itu adalah sarjana terapan ya, artinya kalau untuk S1-nya, sarjana terapan ya istilahnya, iya. tidak menutup kemungkinan banyak peluang kerja yang bisa kita ambil. Nah, ada nilai plusnya kan banyak praktek ya, itu nilai plusnya. Karena saya juga ngalamin sendiri bagaimana dulu saya kuliah ya dengan banyak praktek malah mencari-mencari ya, artinya seperti berenang gitu kita mencari dan itu jadi jiwa sampai sekarang bahwa kalau saya tidak hanya teori yang saya
Jadi rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mempraktekkan dan mencari permasalahan di dalam praktek-praktek tersebut. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi Ya. Oke, terima kasih Bu. Tips atau mungkin pesan untuk mahasiswa sekolah vokasi UGM ataupun yang mau masuk ke sekolah vokasi UGM. Nah, kalau untuk alumni nih Bu, terakhir mungkin untuk alumni sendiri dari alumni yang mungkin masih baru lulus kemarin fresh graduate di masa pandemi kemarin masih struggle mencari pekerjaan ataupun mungkin alumni-alumni yang sudah senior ini. Saya boleh minta pesannya Bu? Baik, kalau yang untuk alumni yang yang fresh graduate ya, yang masih baru-baru ya. Jadi Betul, jangan menyerah kalau menurut saya mencari peluang kerja, tapi ya alhamdulillah zaman dulu pun juga cepet ya artinya betul. untuk kerja. Yang penting kita, percaya diri ya, kemudian kita punya potensi, artinya apa yang telah kita dapat selama perkuliahan itu sangat penting di dunia kerja ya, apalagi ilmu terapan. Jadi bukan bukan nggak mungkin ya, jadi semua ilmu yang telah diberikan dosen ya, artinya di Universitas Gadjah Mada tersebut itu sangat penting yang kita bisa implementasikan, kita terapkan. Kebetulan memang sekolah vokasi, memang sekolah terapan ya, seperti itu. Jadi itu harus selalu punya semangat ya, percaya diri, kemudian jangan jangan lengah ya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman, jangan lupa itu ya. Jadi kita manfaatkan teknologi, terutama sekarang ya, zaman sekarang kan kita mudah ya mencari informasi melalui internet, tidak seperti zaman saya dulu ya, artinya mencarinya kelilingan gitu untuk ke perpustakaan. Sekarang kita dunia dalam genggaman kita lah ya, artinya kita bisa browsing mencari ilmu, semuanya kita bisa browsing melalui internet, kita bisa terapkan dan dimanapun kita mau menerapkannya itu bisa kita telusur gitu, seperti itu. Jadi harus percaya diri dan tetap semangat ya. Oke, menarik sekali yang disampaikan Ibu, Ya, Sri Purnomasari. maaf Mbak, Eee, ya, alumni belum, yang untuk oh alumni yang ya, baik. senior ya, yang alumni senior mohon dengan sangat kita misalnya kalau diajak kerjasama untuk memberi masukan dan lain-lain bisa saling memberi masukan lah untuk pengembangan ya sekolah vokasi di UGM. Jadi ini untuk yang para senior, alumni senior terutama ya. Kalau yang muda-muda insya Allah tetap semangat. Demikian. Ya. Ya, terima kasih Ibu, tadi sudah ngasih tips untuk alumni fresh graduate, alumni-alumni muda, sekolah vokasi UGM, Kavogama Muda, dan juga untuk Kavogama senior begitu ya Bu. Sangat menarik dan penting juga untuk disimak, bincang-bincang ini. Eee, kita sudah mendengarkan inspirasi dari alumni sekolah vokasi UGM, dari diploma 3 teknik mesin UGM, Ibu Sri Purnomasari, terima kasih sudah menginspirasi, sudah memberikan sharing-sharing pengalamannya dari setelah lulus sekolah vokasi UGM hingga aktivitasnya saat ini. Semoga Ibu sehat selalu, sukses di karirnya, dan kami tunggu Ibu kehadirannya kalau ke Jogja, main ke kampus vokasi UGM, ada gedung baru, silahkan nanti bisa berkunjung, kami tunggu kehadirannya. Dan sekali lagi terima kasih, semoga Kavogama semakin keren, semakin kompak, semakin kuat, dan sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya. Terima kasih Ibu Sri, sehat selalu. Selamat siang. Selamat Waalaikumsalam. siang.